Halo penonton YouTube yang berbahagia di mana saja berada. Jumpa lagi dengan saya di channel Sarwanto Haswarso. Pada video kali ini saya akan berbagi informasi tentang manfaat air leri atau air cucian beras. Kebanyakan di antara kita membuang air cucian beras itu ya karena mungkin kita tidak tahu manfaatnya. Nah, ini kebetulan tadi saya menanak nasi dan ini airnya saya ambil, ini saya tempatkan di wadah ini. Ini air leri atau air cucian beras. Tetapi air cucian beras ini yang kita ambil yang terakhir ya. Kita kan mencuci beras itu 3 kali biasanya. Nah ini kita ambil yang terakhir karena kalau yang pertama, kedua itu biasanya masih agak kotor ya. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan share ya, sehingga saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video yang mungkin bisa bermanfaat bagi sobat semuanya. Dan tolong jangan di skip iklannya ya, sehingga saya bisa berproduksi lagi untuk membuat video yang bisa bermanfaat lagi. Oke, selanjutnya akan saya sampaikan manfaat dari air leri atau air cucian beras. Air leri ini mengandung banyak nutrisi yang baik sekali untuk kesehatan kita, antara lain untuk kesehatan rambut, wajah, dan kulit. Nah, untuk yang rambut ini bisa menyuburkan rambut. Bagi sobat yang rambutnya kurang subur ya, ini bisa diatasi dengan menggunakan air leri, yaitu caranya kita ambil air leri ini kemudian kita gunakan untuk kondisioner. Jadi setelah kita keramas menggunakan sampo, kemudian kita bilas menggunakan air leri ini sebagai pengganti kondisioner. Ini kita lakukan 2 kali dalam seminggu. Nanti secara rutin kita lakukan, rambut kita akan menjadi subur. Kemudian bisa membuat rambut kita bercahaya. Caranya bagaimana? Ini juga sama dengan untuk yang menyuburkan rambut tadi, yaitu setelah kita keramas menggunakan sampo, kemudian kita gunakan air leri ini yang dicampur dengan air mawar. Ini air mawar ya. Air mawar kebetulan ini dari produk Viva ya. Ini kita air leri kita campur air mawar, kemudian kita gunakan untuk sebagai kondisioner setelah kita keramas. Kemudian kita tutup kurang lebih setengah jam menggunakan tutup kepala ya. Kita diamkan setengah jam, kemudian kita bilas dengan menggunakan air yang bersih. Ini kita lakukan secara rutin, rambut kita akan bercahaya. Selanjutnya untuk mengatasi ketombe. Ketombe itu muncul karena adanya pH yang tidak seimbang di rambut dan kulit kepala kita. Ini bisa kita atasi, caranya dengan menggunakan air leri ini. Jadi setelah kita keramas, kemudian kita bilas menggunakan air leri. Nah ini pH akan seimbang. Selanjutnya bisa mengatasi kutu. Bagi sobat yang mempunyai putra atau yang bagi sobat yang ada kutunya, ini bisa diatasi dengan menggunakan air leri ini, yaitu setelah kita keramas menggunakan sampo, kemudian kita bilas dengan menggunakan air leri dan kita tutup kurang lebih 1 jam. Kita tutup 1 jam, kemudian kita bilas dengan menggunakan air bersih. Ini kutu dan larva akan hilang atau akan mati. Kemudian bisa mengatasi rambut bercabang. Nah ini bagi kita yang mempunyai rambut bercabang, ini kan kurang bagus ya di penampilan. Nah, jadi ini bisa kita atasi dengan cara mencelupkan ujung rambut di air leri. Jadi misalnya ini air leri ya. Nah, kemudian rambut kita ujungnya kita masukkan di sini di air leri ini dan kita rendam kurang lebih 15 menit. Nah, kemudian kita bilas menggunakan air yang bersih. Ini kita lakukan secara rutin. Nanti rambut yang bercabang akan bisa hilang. Selanjutnya juga bisa untuk mengatasi masalah wajah ini, yaitu bisa meningkatkan pertumbuhan sel kulit. Karena beras ini termasuk bahan alami dengan vitamin B kompleks yang disebut
inositol. Inositol ini berfungsi untuk merangsang pertumbuhan sel untuk meremajakan kulit. Jadi baik sekali ini untuk kita gunakan, yaitu digunakan untuk misalnya cuci muka dan sebagainya. Selanjutnya bisa menyehatkan kulit dengan memperlancar peredaran darah. Inositol juga merangsang peredaran darah di area kulit. Jika darah lancar, maka nutrisi dan oksigen akan terdistribusi ke seluruh bagian sel dengan lancar. Selanjutnya meringkas pori-pori. Bagi kita yang mempunyai pori-pori agak lebar ya, ini bisa diringkas atau dirapatkan dengan menggunakan air leri. Ini caranya yaitu dengan kita mengusapkan air leri pada kulit kita atau mungkin pada wajah kita. Selanjutnya mengatasi iritasi dan jerawat. Kandungan alantoin dalam beras ini bisa menenangkan kulit yang berjerawat. Nah, ini bisa kita gunakan untuk cuci muka. Kemudian menangkal radikal bebas, karena dalam biji beras ini mengandung antioksidan. Nah, tentu saja ini bagus sekali untuk menangkal radikal bebas yang akan masuk ke tubuh kita. Selanjutnya mencegah pigmentasi atau penggelapan. Jadi kulit kita kadang mengalami gelap ya atau kusam. Nah, di sini bisa kita atasi dengan menggunakan air leri ya, karena beras ini mengandung orisanol yang bisa mengurangi pigmentasi atau penggelapan kulit. Selanjutnya mengatasi flek hitam. Nah, ini juga sama caranya, yaitu bisa kita gunakan untuk cuci muka atau untuk membersihkan wajah kita. Kemudian memperbaiki tekstur kulit. Kemudian juga bisa kemudian untuk memperbaiki tekstur kulit. Nah, ini biasanya difermentasi ya. Jadi kulit akan menjadi bening dan bercahaya. Selanjutnya bisa menyamarkan garis lurus dan kerutan dini. Nah, ini adanya inositol dan antioksidan ini bisa mengatasi garis-garis halus dan kerutan yang muncul di wajah kita. Kemudian mengatasi bekas luka, karena adanya orisanol ini bekas luka akan segera hilang dan akan halus. Kemudian mengatasi kulit berminyak. Biasanya kulit berminyak itu berpotensi timbul jerawat ya. Maka kita atasi dengan menggunakan air leri ini untuk cuci muka. Kemudian manfaat untuk kulit tubuh kita, yaitu bisa menyehatkan dan mendinginkan kulit. Nah, misalnya kita kena iritasi, biasanya kan kulit kita itu panas. Nah, ini bisa kita dinginkan dengan menggunakan air leri ini atau air rendaman beras, kemudian kita gosokkan pada kulit kita yang panas, atau juga bisa digunakan untuk mandi. Nah, ini kulit akan menjadi dingin, mengurangi rasa panas karena iritasi tersebut. Kemudian mengenyalkan kulit. Nah, ini biasanya difermentasi dulu. Ini kalau fermentasi itu ini sudah pabrik nanti ya. Kemudian mengatasi kulit kering, ini jelas. Kemudian menjaga kulit dari paparan sinar ultraviolet. Ini bagus sekali kita mencuci muka kita dengan menggunakan air leri ini. Kalau kita berada di luar ruangan, ini nanti akan terhindar atau berkurang dari paparan sinar matahari. Kemudian manfaat yang lain yaitu selain air leri ini yang belum dimasak, untuk air tajin ya, ini juga baik sekali untuk sumber energi, khususnya ini juga khususnya ini bagi bayi ya. Kemudian manfaat lain dari air beras ini yaitu kalau kita memasak nasi ya, kemudian kita rebus, itu kan ada air yang mendidih ya. Itu air yang mendidih itu kita ambil, itu namanya tajin ya. Nah, tajin ini sangat baik sekali untuk sumber energi. Lebih-lebih ini untuk bayi ya. Bayi ini bisa kita kasih tajin untuk pengenalan makanan padat, karena air dari
rebusan beras itu kan sudah mengandung karbohidrat, jadi untuk bayi baik sekali. Selanjutnya mencegah sembelit. Nah ini sembelit ini biasanya kan perut kita sakit ya. Nah ini juga bisa kita atasi dengan kita mengkonsumsi tajin ini, karena tajin kaya akan serat yang dapat membantu melancarkan pencernaan sehingga kita mudah untuk buang air. Kemudian mencegah dehidrasi. Nah, ini dehidrasi atau kekurangan air ini bisa kita atasi juga dengan mengkonsumsi tajin. Kemudian sebagai nutrisi untuk pemulihan setelah sakit. Nah ini pengalaman empiris ya. Saudara saya pernah sakit mah kritis itu. Nah ini setelah dari rumah sakit itu dikasih air rebusan itu beras ya atau tajin, itu berbulan-bulan mengkonsumsi air tajin. Lama-lama ini lambungnya akan sembuh ya, jadi dinding-dinding lambungnya itu akan menebal lagi sehingga jadi normal kembali. Kemudian manfaat yang lain yaitu untuk meringankan diare. Jadi bagi sobat yang mengalami diare ini juga baik sekali mengkonsumsi air tajin. Kiranya itu saja ya sobat, informasi dari saya tentang manfaat air leri. Jadi bagi sobat yang belum tahu ini bisa memanfaatkan air cucian beras ya. Setiap hari kita kan menanak nasi dan tentu saja setiap hari kita mempunyai air leri seperti ini. Ini bisa kita manfaatkan untuk kesehatan rambut, wajah dan kulit kita. Ini saja ya informasi dari saya. Semoga ada manfaatnya bagi sobat semuanya. Terima kasih telah menonton video ini. Jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.